Shalom, kami menyambut saudara sekalian dan juga bagi Anda yang baru pertama kali bergabung dalam ibadah online GBI Bethel. Kami berharap saudara sekalian dalam keadaan yang sehat dan dalam lindungan Tuhan. Bagi yang baru pertama kali bergabung dan juga bagi Anda yang rindu untuk didoakan dan dilayani, dapat mengirimkan komen pada kolom chat. Sebelum kita mengikuti ibadah ini, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas kasih setiamu dalam hidup kami. Sebentar kami akan memulai ibadah ini, kiranya Kau akan sertai. Kami terima lawatanmu, kami terima hadiratmu Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Kami mau buka hati kami. Kau mau serahkan hidup kami sepenuhnya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Engkau Roh Kudus sanggup melakukan segala perkara dalam hidup kami. Engkau sanggup menjamah hidupku, menjamah hidup setiap kami, menjadi baru di hadapan-Mu Bapa. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita. Sama-sama kita pujikan pujian. Mari penuhi setiap kami Bapa. Penuhi kami. Amin. Rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus.
Worthy is the Lamb. Yes, Lord. Worthy is the Lamb. You are holy. Amen, amen, amen. Engkau kudus Tuhan. Allah yang kudus, mari jamah setiap kami. Inilah pengakuan kami di hadapan. You are holy. Sambil bangkit berdiri Bapak Saudara, kita mau nyatakan lebih lagi bahwa Allah kita Allah yang kudus. Holy, holy are you Lord God Almighty. Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. You are dengan imanmu bahwa Dia Allah yang kudus, Dia Allah yang seperti Engkau Tuhan. Worthy is the Lamb. You are holy. Engkau Allah yang kudus dalam hidup kami Tuhan. Tidak Allah yang seperti Engkau. Untuk itu Tuhan, di sore yang hari yang indah ini Tuhan, kami mau lebih lagi bersorak bagi Tuhan. Kami mau memuji Tuhan. Yang siap sama-sama kita katakan amin. Boleh saya dengar lebih lagi kemuliaan sorak-sorai bagi nama Allah kita. Sebab Dialah yang memberikan sukacita atas setiap kita saudara. Dan Ia yang merubahkan ratapan menjadi tantangan. Mari sore hari ini dengan segenap hati kita memuliakan nama Tuhan. Mari menari bagi nama Tuhan. Kau telah ubahkan ratapanku ini menjadi hadiah. Bukan bersuka nyanyikan hidupku cinta bersama. Oh, 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 kau telah ubahkan ratapanku
percaya bahwa sumber kekuatan kita hanya di dalam Tuhan. Amin. Untuk itu mari kita mau lebih lagi bersuka cita bagi Tuhan. Mari kita berikan tepuk tangan bagi Allah kita yang dahsyat. Sungguh Engkaulah sumber sukacita kami. Ketika kami dalam persoalan, hanya Yesus yang sanggup menjawabnya. Mari sama-sama kita puji. Rasakan sukacitamu di saat ku menyembahmu. Ku percaya Kaulah Tuhan. Sumber apa? Sumber kekuatan. Sama-sama kita menyatakan Dia Raja kita. Kau Rajaku, Engkaulah harapanku, menjadi sumber kuatku. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas hadirat-Mu. Melalui pujian penyembahan kami dikuatkan. Dan sebentar kami akan menerima firman-Mu Tuhan, kiranya Kau akan memberkati hamba-Mu. Kami percaya firman-Mu menjadi kekuatan bagi kehidupan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Haleluya. Hari ini kita akan sama-sama membahas firman Tuhan yang saya beri judul Tuhan Yesusku nomor 1. Kita akan buka firman Tuhan di dalam kitab Lukas pasalnya yang ketiga ayat yang ke-15 sampai 16. Saya akan bacakan buat saudara Lukas 3 ayat 15 sampai 16. Orang banyak sedang menanti dan berharap dan semuanya bertanya dalam hatinya tentang Yohanes. Kalau-kalau ia adalah Mesias. Yohanes menjawab dan berkata kepada semua orang, itu aku membaptis kamu dengan air, tetapi Ia yang lebih berkuasa daripadaku akan datang dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Amin. Saya masih ingat ada sebuah film yang mungkin saudara pernah nonton, judulnya adalah My Sister's Keeper. Saya boleh tanya di sini berapa banyak yang pernah nonton? My Sister's Keeper, ada beberapa ya. Ini film yang sudah lama dan ternyata film ini terinspirasi dari sebuah cerita nyata antara seorang anak bernama Molly dan saudaranya Andrew dari keluarga Nash. Saya ingat bahwa My Sister's Keeper ini cerita yang begitu kontroversial karena dikisahkan di sana ada sebuah keluarga namanya keluarga Fitzgerald. Keluarga ini memiliki seorang anak namanya Kate. Sayangnya Kate dari kecil dia mengidap penyakit kanker darah. Sehingga dari bulan ke bulan, dari waktu ke waktu dia membutuhkan donor. Dia membutuhkan transfusi darah. Dan karena tidak kunjung sembuh, akhirnya dokternya bilang kalau Kate ini tidak mendapatkan transplantasi organ, maka Kate ini tidak bisa disembuhkan. Sayangnya untuk mendapatkan donor organ, bukan hanya harus ada orang yang mau, tapi organ yang dipakaikan itu harus cocok, harus sesuai. Karena kalau enggak bisa komplikasi dan akhirnya menyebabkan kematian. Lalu akhirnya Brian dan Sarah, orang tuanya Kate ini berunding. Gimana ya kita untuk menyelamatkan anak kita si Kate ini. Kemudian mereka memutuskan satu keputusan yang lumayan kontroversial. Dan yang terjadi di kasusnya Molly dan Adam, mereka memutuskan untuk memiliki seorang anak lagi, tetapi bukan dari cara alami. Dalam arti dia memakai teknologi untuk memakai satu kemutahiran yang namanya IVF. Dan mereka juga memakai screening dari DNA untuk memastikan bahwa si anak yang akan dilahirkan ini tidak akan sakit kanker seperti kakaknya. Dan yang lebih kontroversialnya lagi adalah si anak ini namanya Anna ketika besar. Di awal film ini diceritakan Anna yang berusia 11 tahun. Dia datang ke kantor seorang pengacara namanya Alexander. Dan dia bilang, Pak Alexander tolong saya. Saya ini minor di bawah 18, dia tidak bisa merepresentasikan dirinya. Dia bilang,
selama 11 tahun saya selalu menjadi donor dari kakak saya. Saya tidak mau. Dan memang benar ketika dia dilahirkan, baru beberapa bulan setelahnya langsung ada organ-organ tubuh, darah, semuanya diambil hanya untuk mensupport kakaknya. Karena itu film ini dibilang My Sister's Keeper, penjaga kakaknya. Dan dia datang ke Pak Alexander ini dan dia bilang, saya tidak mau lagi memberikan darah saya untuk kakak saya. Saya tidak mau lagi memberikan sumsum saya untuk kakak saya. Terakhir ini mama saya mau mengambil organ saya, ginjal saya, sehingga nanti saya nggak boleh olahraga. Saya nggak mau. Seru ya, saya nggak akan ceritakan semuanya, itu baru scene pertama. Cerita terakhirnya gimana, nonton sendiri saudara, karena ini khotbah ya, bukannya review film. Tapi dari kisah ini saya melihat bahwa memang sebagai manusia, siapa sih yang mau ditaruh jadi nomor 2? Setiap kita selalu ingin jadi nomor 1. Setiap dari kita selalu ingin di nomor 1-kan, tidak ada yang mau jadi nomor 2. Saya punya anak pertama namanya Benaya. Udah beberapa lama ini saya bujuk-bujuk, Ben, mami punya dede lagi ya? Gak mau, 1 aja. Benaya pengen 1, dia pengen jadi yang pertama. Gak mau jadi yang kedua, padahal kalau punya adik kan tetap anak pertama ya. Tapi memang secara naluri manusia, kita ini ingin jadi nomor 1. Kita lihat anak-anak balita, kalau punya makanan kita minta, seringkali gak boleh ya. Ini punya saya, it's mine. Umur 2 tahun kalau ada sharing mainan pasti gak mau. Pengennya punya saya, semuanya punya saya. Dan itu menunjukkan betapa benar manusia yang telah jatuh di dalam dosa selalu menempatkan dirinya ingin di tempat yang pertama. Saudara mungkin bilang ada orang kok yang bisa mengutamakan orang lain. Saya tahu ada personal assistant ketika dia bekerja, dia selalu memikirkan bosnya. Sampai ada PA yang suka curhat, aduh bos saya itu hari ini dia memutuskan mau berangkat besok sama temennya. Disuruh cari tiket harus ada. Kalau pengen apa-apa harus bisa. Satu kali dia bilang, aduh saya ini lagi on the way ke bandara, terlambat. Tolong kamu berhentiin dulu pesawatnya. Gak bisa. Tapi biasanya PA selalu melakukan apa yang bosnya mau. Tapi pertanyaannya kenapa? Saya rasa karena gajinya besar ya. Kalau gajinya kecil ada yang mau jadi PA? Kalau mau libur harus nentuin jadwal ikut bosnya. Kalau mau istirahat sesudah pulang ke rumah belum tentu bisa karena jamnya itu ngacak sekali. Tapi dengan bayaran yang cukup dia mau melakukannya. Bukankah kita juga sebagai orang Kristen suka begitu? Kita hanya mau mengutamakan Tuhan kalau kita tahu kita dapat balasan. Ayat yang sering kali dipakai oleh orang-orang adalah Matius 6 ayat 33. Firman Tuhan bilang, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Amin. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Amin. Pertanyaannya ketika saudara membaca ini, hati saudara itu lebih condong ke yang mana? Ke cari dulu kerajaan Allah atau ke semuanya berkat, baik itu makanan, pakaian. Kalau kita baca Matius 6 sebelumnya itu berbicara mengenai berkat-berkat. Secara jasmani terutama, makan, minum, pakai, burung di udara Tuhan pelihara, bunga bakung di padang Tuhan pelihara. Dan Tuhan bilang, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu kamu gak usah khawatir akan ditambahkan. Tapi pertanyaannya, ketika kita membaca ayat ini, hati kita condong kemana itu hanya kita yang tahu. Apakah kita mencari kerajaan Allah dan kebenarannya hanya karena kita mau dapat semuanya itu untuk ditambahkan kepada kita? Ataukah memang hati kita rindu, fokus kita mau cari Tuhan, cari kebenaran Tuhan. Apakah Tuhan akan memberkati? Sangat iya dan sangat bisa.
Tapi intinya bukan yang ini saudara. Karena itu ada satu buku yang bikin perbandingan teologi anjing dan kucing. Anjing dan kucing bisa mengalami hal yang sama. Kucing mengambil kesimpulan yang berbeda dengan anjing. Saya mohon maaf dulu ya kalau di sini ada saudara yang menyukai atau menyayangi anjing dan kucing. Tolong ini hanya ilustrasi, jangan diambil secara pribadi. Nanti bilang, aduh ini tidak berkepribinatangan nih, dipakai contoh. Karena memang kalau kita lihat kucing, dia mengalami ini. Kucing itu dikasihi oleh yang pemiliknya. Dan kucing akan bilang, dia mengasihiku, dia memberkati aku dengan kelimpahan. Dia menjaga aku, bahkan dia menyerahkan hidupnya untuk aku. Kesimpulan yang dia ambil, aku pasti adalah Allah. Kalau kita lihat orang Kristen jenis kucing, Allah dijadikan pelayan. Fokus hidupnya adalah dirinya sendiri. Dia suka untuk dilayani, itu adalah gaya hidupnya. Kucing setahu saya senang dielus-elus, senang main. Tapi untuk suruh jaga rumah, jangan haraplah. Kucing biasa nunggu kita karena dia tahu dia mau dielus-elus. Tapi beda dengan anjing. Kalau saudara punya anjing, ketika saudara mau pergi, ini anjing udah nganterin saudara. Ketika saudara pulang, ini anjing udah nungguin saudara. Dan memang orang Kristen yang jenis anjing, dia melihat seperti ini. Tuhan mengasihi aku, dia memberkati aku dengan berlimpah. Dia menjaga aku, bahkan dia menyerahkan hidupnya untuk aku. Kesimpulannya, dia pasti Tuhan. Karena itu orang Kristen jenis anjing melihat Tuhan adalah tuannya, majikannya. Tuhan adalah fokus hidupnya. Bagi dia melayani walaupun capek, walaupun lelah, itu adalah gaya hidupnya. Saya pernah lihat ada seorang maling masuk ke rumah. Dijaga sama anjing, itu anjing sampai mengorbankan dirinya. Walaupun dipukul, ditendang, dia tetap mempertahankan rumah majikannya. Saudara boleh tanya kanan kiri, kamu jenis kucing apa jenis anjing? Jangan lupa katakan jenisnya ya, karena kita semua manusia. Hari ini kita diingatkan untuk menomorsatukan Tuhan. Bukan karena kita ingin sesuatu dari Dia, tapi karena Tuhan adalah Tuhan yang layak untuk disembah, amin. Kita rindu untuk mengenal Tuhan, kita rindu untuk menyenangkan Tuhan. Di ibadah yang pertama, tadi Pak Joko khotbah, saudara boleh buka lagi di YouTube. Pak Joko menjelaskan bagaimana Tuhan Yesus itu bukan hanya manusia biasa, tapi Tuhan Yesus adalah Tuhan yang layak untuk disembah. Karena itu sepanjang umur hidup kita seharusnya kita bilang, kalau ku hidup, nyanyikan bersama, ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia mau lagi enak, saudara mau lagi diberkati, mau gak diberkati. Saudara tetap perlu bilang, selama ku hidup bagimu. Mataku tetap memandangmu, dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Ada amin? Berikan kemuliaan buat Tuhan. Di Alkitab ada seorang yang saya akan pakai sebagai contoh, dia menomorsatukan Tuhan. Namanya adalah Yohanes. Dan pekerjaannya adalah membaptis orang. Karena itu dia dikenal sebagai Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis ini adalah sepupunya Yesus. Karena Maria dan Elizabeth, ibu Yesus dan ibu Yohanes itu berkerabat dari keluarga yang sama. Tetapi meskipun hanya beda 6 minggu saja, Yohanes tahu tempatnya. Dia tahu bahwa dia dipanggil untuk mempersiapkan jalan untuk Yesus.
Lukas 1 ayat 15 sampai 17 dikatakan, sebab ia akan besar di hadapan Tuhan dan ia tidak akan minum anggur ataupun minuman keras dan ia akan penuh dengan Roh Kudus mulai dari rahim ibunya. Ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan Allah mereka dan ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia untuk membuat hati bapa-bapa berbalik kepada anak-anaknya dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar. Dan dengan demikian menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya. Semenjak dia dilahirkan, Yohanes sudah tahu panggilannya. Kalau kita punya saudara biasanya cuma beda setengah tahun, beda 1 tahun. Ini jaraknya beda 6 bulan kan saudara. Kalau kita lihat seringkali terjadi rivalry. Enggak mau kalah satu dengan yang lain. Tapi Yohanes berbeda. Dia tahu panggilannya dan dari sini kita akan melihat 3 hal yang Yohanes lakukan yang menunjukkan dia mengutamakan Yesus dalam hidupnya. Yang pertama saya lihat Yohanes mempersembahkan kesuksesannya. Yohanes adalah orang yang setia mengikut Yesus dan dia tidak pernah melakukan hal yang lain kecuali memberitakan kerajaan Allah. Di mana dia memberitakannya? Di padang gurun Yudea, bukan di tempat yang populer, mungkin di tempat yang jarang didatangi orang, tapi secara konsisten dia mempersembahkan hidupnya untuk membangkitkan satu generasi yang akan menerima Tuhan Yesus. Dia ini orang yang akhirnya karena udah lama memberitakan firman, orang mulai dengar ini Yohanes siapa ya? Dan mulai ada kasakusuk. Ini siapa, ini siapa? Imam-imam mengirim orang-orang Lewi datang ke Yohanes dan dia tanya, kamu ini siapa ya? Yohanes bisa saja ya bilang, saya ini orang penting, saya ini utusan Tuhan, saya ini nabi yang besar. Tapi Yohanes tidak melakukannya. Karena ketika orang-orang ini datang, Yohanes bilang, aku bukan Mesias. Lalu orang-orang tanya, kamu Elia bukan? Saudara perlu tahu Nabi Elia itu adalah nabi yang besar, nabi yang terkenal. Dan orang-orang ini tanya, Yohanes kamu ini nabi terkenal bukannya? Yohanes bilang bukan. Kamu nabi yang dinubuatkan akan datang bukan ya? Yohanes bilang bukan. Apa yang dia jawab? Dia bilang aku hanya suara. Dan waktu Yesus datang, Yohanes bilang begini. Yohanes 1 ayat 29 sampai 31. Waktu orang banyak tanya, kamu siapa, kamu siapa? Pas Yesus lewat, Yohanes menunjuk Yesus dan bilang, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dialah yang kumaksud ketika kukatakan, kemudian daripadaku akan datang seorang yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Dan aku sendiri pun mula-mula tidak mengenal dia. Tetapi untuk itulah aku datang dan membaptis dengan air supaya ia dinyatakan kepada Israel. Ketika orang-orang tanya mengenai kesuksesan Yohanes, Yohanes enggak bilang ini karena saya hebat, ini karena saya bisa. Tapi Yohanes bilang itu lihat, itu Tuhan Yesus. Hari ini saudara kalau engkau mau menomorsatukan Tuhan, kita meneladani Yohanes. Lakukan hal yang pertama ini. Saat saudara sukses, saat saudara bisa, saat saudara berubah, saat bisnismu dipakai Tuhan, karyamu, talentamu, banyak orang yang tanya, mari lakukan satu hal ini. Engkau tunjuk sama Tuhan Yesus dan bilang, aku bisa karena Tuhan Yesus, amin. Itu adalah ciri orang yang mengutamakan Tuhan. Biar Yesus yang jadi nomor 1. Biar Yesus yang ada, bukan aku yang disembah, bukan aku yang dipuji. Seringkali orang zaman sekarang itu punya sindrom pengen ada di depan panggung. Buktinya dulu handphone itu diciptakan tanpa kamera depan saudara. Tapi sekarang orang-orang seneng selfie ya. Siapa di sini seneng selfie? Kemudian bukan hanya selfie, dimasukin ke Instagram. Dilihat likes-nya berapa. Bahkan kalau di story, saya baru dengar ternyata terutama anak-anak muda.
Dia suka ngeliatin yang like saya siapa ya. Apalagi kalau di repost, wah rasanya bangga sekali. Seringkali kita ingin menampilkan diri kita. Banyak orang yang ketika pelayanan sekarang gak mau pelayanan di belakang panggung. Pak, saya mau pelayanan. Pelayanannya mau apa? Mau singer, song leader, pemain musik, bahkan pengkhotbah. Tapi kalau di belakang panggung gak mau. Padahal saudara, ketika kita sukses, ketika Tuhan pakai kita, kita harus bilang itu semua hanya karena Tuhan Yesus, amin. Jangan sombong. Lucifer, malaikat yang dibuang Tuhan, tidak mengutamakan Tuhan. Karena ketika semua melihat dia melihat bahwa wah kayaknya enak ya nih kalau setara dengan Tuhan. Ini ya yang dilakukan oleh dosa. Orang-orang di zaman Babel juga mencari nama untuk dirinya sendiri. Tapi hari ini kita bilang, kalau saudara dipakai Tuhan, saudara diberkati Tuhan, saudara pintar, saudara punya talenta. Ketika bisnis orang tutup, saudara malah buka bisnis baru. Dan orang bilang, kok bisa sih hebat? Mari belajar bilang, semua hanya karena Tuhan. Yang pertama, Yohanes mempersembahkan kesuksesannya untuk Tuhan. Yang kedua, Yohanes mempersembahkan kepemilikannya untuk Tuhan. Yohanes dikenal orang sehingga dia memiliki murid-murid. Zaman dulu punya pengikut itu keren banget saudara. Zaman sekarang aja kalau follower banyak kan keren, apalagi zaman dulu. Yohanes diikuti oleh orang-orang karena dia membaptis, dia mempertobatkan orang. Tapi satu kali murid-muridnya lihat, kok ada toko sebelah yang buka ya. Ketika dia lihat di sebelah sungai yang lain, Yesus murid-muridnya mulai membuka pelayanan yang kira-kira mirip. Mereka membaptis orang-orang sehingga ada beberapa orang yang biasanya harusnya datang ke Yohanes Pembaptis, sekarang malah datang ke Yesus. Dan ketika itu terjadi, apakah Yohanes menjadi marah? Apakah dia sebel? Apakah dia benci? Sama sekali tidak. Malah dia berkata, Yohanes 3 ayat 29 sampai 30. Yang empunya mempelai perempuan ialah mempelai laki-laki. Tetapi sahabat mempelai laki-laki yang berdiri dekat dia dan yang mendengarkannya sangat bersuka cita mendengar suara mempelai laki-laki itu. Itulah sukacitaku dan sekarang sukacitaku itu penuh. Ayat 30 kita baca bersama-sama. Ia harus makin besar tetapi aku harus makin kecil. Katakan bersama-sama, ia harus makin besar tetapi aku harus makin kecil. Bukan hanya kesuksesannya dia bilang itu Yesus. Jangan lihat sini aku hanya suara. Tapi ketika murid-muridnya diambil, Yohanes bilang itu sukacitaku. Di dalam ayat ini Yohanes pakai istilah mempelai laki-laki punya seorang sahabat dan dia melihat ada mempelai perempuan bertemu dengan sahabatnya. Saudara yang di sini pernah menikah atau pernah diajak orang jadi groomsman atau bridesmaid. Kan saudara tahu ya, meskipun kita sama-sama keren, sama-sama cantik, mempelai wanita itu pasti dinikahkan dengan mempelai pria. Kan gak ada kejadiannya. Kita jadi sahabat mempelai pria, tiba-tiba mempelai wanita menikahnya sama kita. Wah itu cinta segitiga, ditikung orang. Yohanes tidak membiarkan dirinya menikung Yesus. Dia bilang, aku ini sahabat mempelai pria. Kalau orang-orang mengikuti Yesus, aduh aku sukacita banget. Biarkan dia, Yesus makin bertambah dan aku makin berkurang. Dan yang lebih dahsyatnya lagi, bukan hanya orang-orang ini pindah kepada Yesus, tapi Yohanes sendiri mengutus 2 orang muridnya untuk mengikut Yesus dan menjadi bagian dari 12 murid Yesus. Karena ketika Yohanes tadi bilang, itu anak domba. Ada muridnya dengar, oh kalau itu yang juru selamat, ya udah saya nggak usah ikutin Yohanes, saya ikutin Yesus aja langsung. Apakah Yohanes marah? Sama sekali tidak. Kesukaan Yesus adalah kesukaan Yohanes.
Sukacita Yesus adalah sukacita Yohanes. Dan itu menunjukkan bahwa Yohanes menempatkan diri Yesus di tempat yang pertama. Bagaimana dengan kita, saudara? Apa yang kita miliki? Maukah kita mempersembahkannya untuk Yesus, untuk Tuhan, dan tidak marah ketika Tuhan pakai itu dan mengambil itu dari saudara? Mungkin saudara punya waktu yang sibuk, yang padat. Dan kalau saudara mulai terjun dalam pelayanan, saudara mulai ngoceh. Aduh, saya tuh udah sibuk, gak ada waktu istirahat nih kayaknya. Sekarang suruh pelayanan, suruh jangkau jiwa. Yang di sini lagi Bikom Day, diminta jadi PKS. Aduh, kayaknya susah banget. Pertanyaannya, apakah saudara menomorsatukan Tuhan atau tidak? Me time itu boleh saudara, tapi kalau me time-nya sampai 1 tahun ya keterlaluan lah. Mari kita bagi-bagikan waktu kita. Ada orang yang mungkin bilang, saya kan suka rela ya, kenapa? Kalau pelayanan, kayaknya jauh. Di sini pemain musik saya tahu ada beberapa yang dikirim ke cabang-cabang. Aduh, repot banget, harus pelayanan hari Sabtu. Aduh, repot hari Minggu, harus 2 kali pelayanan. Maukah saudara menomorsatukan Tuhan? Saya bukan bilang pelayanan dalam gereja segala-galanya, bukan. Tapi kalau saudara melayani di gereja aja susah, berani apa saudara melayani di luar? Bukankah pelayanan di gereja ini sebagai satu latihan untuk saudara berdampak? Kalau saudara punya pelayanan untuk anak-anak jalanan, kemarin di seberang, di Manara ada preschool yang membagikan ilmunya, Montessori. Kita ada hubungi dengan orang yang ada di Lembang. Bawa anak-anak datang untuk didik mereka. Itu ambil waktu banyak saudara. Mereka bawa goodie bag, memberikan berkat. Harus kasih modal, kasih keuangan, bagi ilmu. Tapi mereka mau lakukan. Mereka datang jauh dari Jakarta. Yang satu di sini datang dari Lembang. Ketemu di Manara. Mau loh saudara. Mereka menomorsatukan Tuhan untuk menjangkau jiwa. Bagaimana dengan tenaga kita? Pemikiran kita? Kalau saudara mungkin jadi pelayan Tuhan, saudara memikirkan ini gimana ya biar lebih berdampak, biar lebih maju. Bukan untuk gereja saudara, tapi kita percaya di Indonesia orang-orang yang belum dijangkau, suku terabaikan, itu paling banyak di Jawa Barat saudara. Kalau kita setiap orang bergerak memikirkan sesuatu, gimana ya caranya saya bisa menolong dan membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Bukankah kita mengutamakan Tuhan? Bagaimana dengan uang kita? Apakah kita mengutamakan Tuhan? Apakah kita menyisihkan uang kita atau kita menyisakan uang kita? Perpuluhan, persembahan, memberi kepada sesama. Biarkan kita mengutamakan Tuhan. Bagaimana? Karena kita lagi ngomongin Bikom ya. Kalau di sini saudara-saudara punya Komsel, punya Bikom, di sini ada PKS. Ketika anggota Bikomnya merintis Bikom lain atau mungkin menolong Bikom lain, apakah saudara ngedumel? Kenapa ya? Kok dia malah ke situ? Tapi kalau kita mengutamakan Tuhan, kita bilang mana-mana it's okay. Yang penting orangnya bertobat, orangnya bertumbuh, gak masalah. Bagaimana dengan keluarga kita? Sudahkah kita mendidik anak kita untuk Tuhan? Ataukah kalau saudara punya anak remaja mulai melayani, repot saudara saya tahu. Kadang-kadang mereka minta diantar, Pak tolong antar mah, saya mau latihan dance, saya mau ada rapat. Saudara ngedumel gak? Aduh ini anaknya udah repot harus dianterin. Saya mau apresiasi ke orang tua yang saya suka lihat ketemu di sini jalan-jalan. Lagi apa Pak Bu? Nemenin anak saya itu tadi. Lagi latihan saya ke sini nemenin mereka. Berani mempersembahkan waktunya, tenaganya, kepemilikannya karena dia mengutamakan Tuhan. Hari ini saya mau sama-sama kita melihat kedalaman diri kita. Apakah milik kita ini kita genggam erat ataukah kita mau mengutamakan Tuhan dengan melepaskan hak kita karena kita bukanlah tokoh utama. Kita hanya pemeran pembantu di mana kita membiarkan kerajaan Tuhan dipermuliakan di muka bumi. Yang ketiga, yang terakhir, Yohanes Pembaptis dia bukan hanya
mempersembahkan kesuksesannya, dia bukan hanya mempersembahkan kepemilikannya, tapi ini yang dahsyat, dia mempersembahkan ketaatannya. Yohanes selalu mengutamakan Tuhan. Saya tahu dari mana? Karena di dalam setiap keputusan, Yohanes tidak pernah berkompromi. Yohanes adalah orang yang membela kebenaran, mengatakan yang benar, meskipun itu merugikan dirinya. Di dalam Matius 14 ayat 3-4, kita menemukan kenapa akhirnya Yohanes itu bisa dihukum mati oleh Herodes. Dikatakan sebab memang Herodes telah menyuruh menangkap Yohanes, membelenggunya dan memenjarakannya. Berhubung dengan peristiwa Herodias, istri Filipus saudaranya, karena Yohanes pernah menegurnya. Katanya, tidak halal engkau mengambil Herodias. Berani-berani ini Yohanes bilang sama raja, harusnya kamu gak boleh tuh menikah dengan Herodias. Karena Herodias adalah istri dari saudaranya. Tetapi Yohanes tetap berpegang dengan kebenaran, dia tidak kompromi. Meskipun harusnya dia bisa bebas, kalau dia minta maaf, tidak ikut-ikutan, tidak oprek-oprek. Dia santai-santai aja, tapi dengan adanya teguran ini menghantarkan dia ke dalam penjara. Bagaimana saudara dengan kita? Ketika kita bilang kita mengutamakan Tuhan, ada keputusan yang mungkin kita harus ambil yang bertentangan dengan apa yang Tuhan mau, tapi kita mulai hitung-hitungan, kayaknya bikin saya rugi ya. Gimana ya, apa yang terjadi ya? Saya mau saudara mengambil keputusan ini, belajar mengutamakan Tuhan dan percaya. Hari ini kita belajar Yohanes, memang ujungnya mengenaskan saudara, meninggal di penjara, gak bertemu lagi dengan Yesus. Tapi saya mau bilang, apa yang dia lakukan ketika dia mengutamakan Tuhan, dia mendapatkan berkat yang terbaik. Mungkin bukan selalu yang jasmani, tapi Yohanes diakui oleh Yesus sebagai orang yang menyenangkan hatinya. Di dalam Matius 14 ayat 3-4 dikatakan, aku berkata kepadamu sesungguhnya di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan tidak pernah tampil seorang yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Kita lihat bagaimana ketika Yohanes mengikuti panggilan Tuhan, dia mengutamakan Tuhan. Bukan hanya the right start, tapi benar-benar ketika bertanding, dia betul-betul mengutamakan Tuhan. Kadang kita pikir kalau udah terima Yesus ya udah, saya selamat, amin masuk sorga. Tapi saya mau bilang di tengah perjalanan, sebetulnya kita harus terus menjaga hati kita. Bukan menomorsatukan diri kita, tapi kita menomorsatukan Tuhan. Minta Tuhan untuk memberikan kemampuan. Saya tahu ini tidak mudah, begitu banyak keputusan yang harus diambil. Tapi mari kita belajar mempersembahkan ketaatan kita sama Tuhan. Bagaimana Yohanes bisa melakukannya kok kayak gampang? Saya kasih tahu rahasianya. Ini rahasianya. Lukas 1 ayat 15. Dan rahasia ini puji Tuhan bisa kita akses sekarang. Sehingga kita juga bisa mengutamakan Tuhan. Lukas 1 ayat 15 dikatakan, sebab ia akan besar di hadapan Tuhan dan ia tidak akan minum anggur atau minuman keras. Dan dia akan penuh dengan Roh Kudus mulai dari rahim ibunya. Dia penuh dengan Roh Kudus. Orang yang penuh dengan Roh Kudus adalah orang yang bisa mengutamakan Tuhan. Orang yang penuh dengan Roh Kudus memiliki kuasa ilahi, memiliki Tuhan sendiri, pribadi Allah ketiga dalam hatinya yang membuat dia bisa mengutamakan Tuhan. Karena ketika kita mau mengutamakan Tuhan, kita harus tahu maunya Tuhan apa sih, sukanya Tuhan apa sih, keinginannya Tuhan apa sih. Dan kita dapatkan ketika kita membaca firman Tuhan, tapi terlebih lagi saat hati kita didorong oleh Roh Kudus. Roh Kudus sekarang sudah dicurahkan untuk setiap orang. Karena itu saudara, ketika saudara terima Yesus, saudara minta Tuhan jamah saya, lengkapi saya. Saudara dimateraikan dengan Roh Kudus, saudara menerima Roh Kudus, ada kekuatan yang baru. Saudara bisa mengikuti kehendak Tuhan.
Sehingga orang di sekitar kita bisa bingung loh. Kok kamu bisa sih? Resikonya besar tapi kamu berani. Kok kamu bisa sih? Ketika kamu mungkin ada hal-hal yang rasanya kok diambil sama Tuhan tapi kamu bisa bertahan. Itu bukan karena kekuatan kita, tapi karena Roh Kudus. Di dalam Galatia 2 ayat 19 sampai 20 sebagai ayat yang terakhir. Ada seorang lain namanya Rasul Paulus. Dia juga mengandalkan Tuhan, dia mengutamakan Tuhan dan dia berkata, sebab aku telah mati oleh hukum Taurat untuk hukum Taurat supaya aku hidup untuk Allah. Aku telah disalibkan dengan Kristus, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Kita hidup, tapi bukan milik kita lagi. Not I, but Christ. Katakan sama-sama, not I, but Christ. Bukan saya, tapi Tuhan. Kalau saudara ingat ketika saudara bilang, Tuhan bukan saya yang hidup, tapi Tuhan yang hidup di dalam saya. Saya percaya dengan bantuan Roh Kudus, saudara bisa menomorsatukan Tuhan, amin. Saudara bisa memberikan persembahan yang baik, saudara bisa mempersembahkan kesuksesan saudara. Ini menjaga saudara untuk gak jadi sombong. Saudara memberikan kepemilikan saudara. Dan saudara mempersembahkan ketaatan saudara. Saya berdoa dengan kuasa Roh Kudus, saudara diperlengkapi untuk bisa selalu menomorsatukan Tuhan. Selalu menomorsatukan Tuhan. Selalu menomorsatukan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu hari ini. Firman-Mu ya dan amin. Firman-Mu adalah kebenaran. Biarkan itu menguatkan iman kami. Biarkan segala kenyataan, fakta apapun tidak mengalahkan kebenaran. Sehingga kami punya pengharapan di dalam firman Tuhan. Berkati bangsa kami ya Tuhan. Biarkan bangsa kami terus ada dalam kedamaian, lawatan Tuhan. Kebangunan rohani terjadi di bangsa kami. Pemimpin-pemimpin yang di bangsa kami takut akan Tuhan. Dan juga kami berdoa buat gereja-gereja Tuhan yang ada di Indonesia. Biarkan Kau terus berkati sertai sehingga setiap gereja bisa menjadi berkat buat kota, buat bangsa ini. Dan kami juga berdoa buat saudara-saudara kami yang hari ini mungkin sedang menjauh dari Engkau, sedang lemah imannya. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Roh Kudus menjamah, mengobarkan kembali semangat mereka untuk beribadah, untuk dekat dengan Tuhan. Sehingga mereka tidak menjadi orang percaya yang suam-suam, tetapi menjadi orang percaya yang berapi-api. Terima kasih ya Tuhan, sekarang kami mau angkat tangan kami membutuhkan berkat-Mu. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah usahamu, diberkatilah studimu, diberkatilah pertumbuhan rohanimu. Engkau akan terus naik bukan turun. Engkau akan menjadi kepala bukan ekor. Berkat dari Allah Bapa, keselamatan dari putranya Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus akan menyertai hidup kita sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus yang telah diberkati, mari katakan amin. Tetap ikuti ibadah online, bagikan ibadah ini jika memberkati saudara, dan jangan lupa subscribe untuk terus diberkati oleh konten-konten rohani. God bless you.